Jika air banyak kena najis, namun kita ragu apakah terjadi perubahan atau tidak, bolehkah kita bersuci dengan air tersebut? 2 kulah. 2 kulah itu sekarang berapa Pak Ustadz? 60 cm ke atas, 60 cm ke samping, 60 cm, 60. Jadi kalau ada ember di rumah kita kecil, jangan pakai berwudu. Mana tahu waktu mandi masuk sabun, masuk sampo. Begitu juga kalau ada bak di rumah yang kecil, balik dari sini panggil tukang supaya dinaikkan bak itu agak besar. Makanya orang tua-tua dulu kalau kita pergi ke rumah-rumah zaman dulu, itu baknya besar-besar, bisa berenang kita di dalam. Supaya apa? Karena waktu itu gunanya menampung air hujan dan supaya air tidak musta'mal. Kalau airnya sedikit, maka khawatir. Kalau kita ragu, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukanmu. Masuk saya ke toilet pom bensin, ada di situ bak cat, itu tak sampai 60. Maka bagaimana? Jangan dipakai untuk toharoh bersuci. Jadi bagaimana? Pakai air kerannya. Kerannya tak hidup Pak Ustadz, nasib lah. Itu makanya sebelum itu hidupkan dulu keran itu hidup apa tidak. Standarnya adalah itu Pak Ustadz, kita ke laut, asinnya dia kenapa boleh dipakai? Laut pula kau ukur, mana 60 cm laut itu. Kapan seseorang pedagang online mengeluarkan zakatnya? Ibu punya sawah padi, maka dihitung 520 kilo bersih beras. Kalau pakai tada hujan 10%. Kalau pakai irigasi, pakai biaya operasional 5%. Nah, zakat emas 85 gram. Berapa zakatnya? 2,5, bukan 25, 2,5%. 1 tahun dapat gaji terkumpul 100 juta. Berapakah zakatnya? Saya kalau bertanya tak usah dijawab, karena saya jawab sendiri itu. Karena kalau nunggu jawaban jamaah sakit hati kita. Pikir itu pelita hati, lama berpikir kita sakit hati. Zakatnya 2,5 juta, 2,5 juta. Kalau dapat setahun ini 1 miliar, 1 M, berarti zakatnya 25 juta. Nah, yang ditanyanya tadi dagang. Untuk bisnis punya rumus khusus. Rumusnya 3 kurang 2. 3 itu apa? Modal yang diputar, tambah untung, tambah piutang. Kurang rugi, kurang hutang. MOP RH. Modal yang diputar, tambah untung, tambah piutang. Kurang rugi, kurang hutang. Kalau mencapai 85 gram emas, kalau sekarang 1 gram itu 1 juta lebih. Kalau 85 gram berarti 85 juta. Sebetulnya lebih, tapi karena kita udah lama kenal, 85 juta aja lah. Jadi kalau selama setahun itu mencapai, maka dia, kalau ternyata penghasilannya cuma 40 juta, tak keluar zakat, karena di bawah ambang batas. Jelas? Kuulang sekali lagi. Saya kalau mengajar dulu di kampus 3 kali saya ulang. Saya tanya, jelas? Kurang Pak? 2 kali. Jelas? Kurang Pak? 3 kali. Ada yang bilang, tak jelas. 2 gendangnya. Kalau kulanjutkan. Kalau tak aku gila, kau gila. Itu namanya jurus 2. Kurang 3, kurang 2. Masalah jual belinya offline atau online tak ada urusan. Karena yang menjadi standarnya adalah
modal yang diputar, tambah untung, tambah piutang, kurang rugi, kurang hutang. Tapi hutang di sini hutang yang terkait dengan bisnis itu. Jangan hutang mobil, hutang rumah dimasukkan juga. Kau kenapa tak bayar zakat? Aku masih hutang lagi semua Pak Ustaz. Rumah ini hutang, mobil ini hutang. Di rumahku itu semua hutang, kompor hutang, ceret hutang, rantang hutang. Biniku pun hutang Pak Ustaz. Hancur kali lah itu. Jelas? Kok ada orang bilang ceramah Ustaz Somad itu tak jelas, kepala dia tak jelas. Bagaimana cara meyakinkan diri bahwa kita diterima Allah supaya kita terus termotivasi untuk rajin beribadah? Saya ini kan berceramah tiap hari. Siapalah yang menceramahi saya? Pergi saya ke masjid, pakai topi, pakai masker, kacamata hitam. Maksudnya mau mendengar ceramah Ramadan ini. Saya kosongkan malam, pergi saya di sudut-sudut belakang. Malam ini yang akan menyampaikan kultum tarawih adalah Al-Mukarram Ustaz Somad, karena nampaknya dia ada di tengah kita. Ketahuan juga. Tak bisa. Jumpa saya Habib, saya bisikkan ke telinganya, Habib, tolong nasihati saya. Ittaqillah, takutlah sama Allah. Nasihat yang paling dalam bagi saya adalah menengok jenazah masuk liang lahat. Makanya kalau ada jenazah saya berdiri di samping, syukur-syukur bisa izin masuk ke dalam, meletakkan jenazah, membukakan wajahnya, menempelkan hidungnya ke dinding, meletakkan tanah liat di tengkuk. Itu pelajaran luar biasa. Kalau ada suami ibu yang tak sholat, yang tak peduli jangan ibadah, nanti kalau ada orang meninggal, bawa dia, letakkan pinggir, senggolkan sedikit. Dia cukup. Ceramah tak masuk, ustadz berceramah di masjid dia tak datang. Maka itu yang paling bagus. Saya dalam sebulan memang saya cari orang meninggal, datang saya buka wajahnya, saya cium. Asal ada tukang kemarin, Ustadz, tukang kita yang bangun asrama tuh meninggal Pak Ustadz. Datang saya pagi-pagi, saya buka wajahnya, saya cium. Karena itulah nasihat. Apa kata Nabi? Wa kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Tak bersuara, tak berbunyi, tak berhuruf. Nasihat diam 1000 bahasa. Namanya mati. Mim datema taya bawati. Yang tahu mengeja itu berarti udah tua. Anak-anak sekarang mana tahu dia. Zaman saya dulu yang pakai alif-alif itu. Zaman anak sekarang a bataba tatata sasa basaba. Basaba juga nak kailoknya kecilnya. Izin bertanya Pak Ustadz, jika seseorang berinfak ke masjid, setelah masjid tersebut dirobohkan, tak digunakan lagi, apakah pahala orang tersebut masih terus mengalir? Waktu Masjid Nabawi direnovasi oleh Khalifah Utsman bin Affan, tiang-tiang korma diganti, dinding-dinding tanah liat diganti. Maka kemudian datang sahabat komplain, kalau kau ganti tak mengalirlah pahala kami. Kata Utsman bin Affan, aku pernah mendengar Nabi bersabda, keluarlah hadis ini yang selama ini dihafal oleh Sayyidina Utsman bin Affan, man bana masjidan banallah mislahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Siapa yang bangun masjid sudah dibangunkan Allah. Tapi bagi pengurus masjid dan panitia pembangunan, batu kerikil, batu bata, kosen pintu ini semuanya wakaf. Wakaf tak boleh hilang. Jadi seandainya misalnya 50 tahun akan datang Masjid Ikhlasiah ini tak muat lagi, lalu dibangun naik ke atas menjadi 10 lantai. Amin. Tak ada yang mustahil. Berapa banyak surau-surau yang kecil dulu jadi besar. Bagaimana posisi dinding-dindingnya ini? Maka dia mesti jadi pondasi, tak boleh dibawa kemana-mana. Tapi kan tak semua jadi pondasi Pak Ustadz. Ada itu kubah yang dijual. Kalau dia dijual, duitnya tetap balik ke masjid, bukan ke yang lain. Itu beda wakaf sama infak. Kalau infak habis,
Kalau wakaf tak boleh habis. La yuba'u, tak boleh diperjualbelikan. Wala yurasu, tak boleh diwariskan. Wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan. Tidak boleh hilang. Maka tak ada wakaf lilin. Ustaz, saya wakaf lilin. Tak bisa, karena lilin kalau dibakar habis. Jadi kalau ada orang kasih lilin, apa itu? Itu namanya infak. Kalau sedekah Pak Ustaz, sedekah yang paling ringan. Itulah adilnya Islam. Yang tak bisa berwakaf tanah, yang tak bisa sedekah duit, yang tak bisa infak duit, maka dia sedekah. Sedekah itu paling ringan. Apa dia? Senyum sedekah. Makanya kotak itu jangan buat kotak sedekah. Karena kalau kotak sedekah, senyum aja orang pas lewat. Asal lewat, hehe, gitu dia. Maka yang tepat itu adalah kotak infak. Kotak wakaf tak bisa. Karena wakaf itu mesti ada 4. Pertama yang berwakaf, yang kedua yang menerima wakaf, yang ketiga barang yang diwakafkan, yang keempat mesti ada ijab dan qabul. Mana pernah kita ijab qabul sama kotak? Lewat kotak, wakafkan duit ini, kotak itu menjawab, aku terima gitu. Memang mesin. Jadi yang paling tepat itu adalah kotak infak. Walaupun kalau dia tulis kotak sedekah sudah termasuk juga infak di dalamnya. Sedekah itu lebih umum. Pintu besarnya, rumah besarnya namanya sedekah. Di dalam sedekah itu ada zakat, ada infak, ada wakaf. Makanya ayat tentang zakat bunyinya sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Saya sangka saya lah yang paling tinggi derajat di masjid nih. Rupanya ada yang lebih tinggi lagi di atas. Kalau di masjid masih ada anak-anak, berbahagialah. Berarti Masjid Ikhlasiah ini 50 tahun akan datang masih tetap ramai dengan sholat berjamaah. Makanya saya tak pernah marah dengan anak-anak. Berapa kali saya mengajar anak-anak menjerit. Kenapa? Anak-anak itulah yang akan kita harapkan melanjutkan amal jariah di masjid ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Habis berdoa kita sholat sunat isyraq. Mudah-mudahan Allah berikan kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunan soleh dan solehah. Diberikan Indonesia pemimpin yang adil dan amanah. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana.